And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar IPA di tingkatan yang baru, yaitu di kelas 9 untuk materi yang pertama. Nah, materi pertama hari ini adalah kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia untuk pertemuan yang pertama. Kita langsung ke materinya ya. Oke, sistem reproduksi manusia. Nah, fungsinya ini adalah untuk memperbanyak dan juga mempertahankan jenisnya. Setiap organisme pasti mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria tentunya berbeda ya dengan sistem reproduksi wanita. Terus, apa ya fungsi dari alat kelamin jantan dan juga betina? Terus, gimana sih cara terbentuknya janin? Terus kenapa sih kita itu harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Nah, ini semua yang akan dibahas pada pertemuan pertama kali ini. Oke, ini adalah untuk sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria ini biasanya fungsinya untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau yang dikenal dengan istilah sperma. Nah, sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan juga saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, kita mulai bahas dari fungsinya satu-satu ya. Yang pertama, dari paling atas, ini adalah kantong kemih. Nah, kantong kemih ini biasanya digunakan untuk menampung urin yang sudah diproduksi oleh tubuh. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya vasa deferentia atau sama juga ya dengan vas deferens, itu sama aja. Ini fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Kemudian yang ketiga, ini ada yang namanya uretra. Nah, uretra ini adalah saluran keluar. Bisa saluran keluar urin dan juga saluran keluar dari sperma. Jadi mereka punya saluran keluar yang sama, yang disebutnya adalah uretra. Terus yang keempat, ini adalah penis. Ini adalah sebagai alat kopulasi pada sistem reproduksi. Kemudian selanjutnya, ada yang disebut sebagai ureter. Kalau ini adalah saluran untuk urin dari bagian ginjal. Nanti untuk ditampung di bagian kantong kemih. Kemudian selanjutnya ada yang namanya vesicula seminalis. Kalau ini dia fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan semen dan berfungsi dalam pengeluaran sperma. Kemudian ada juga yang disebut dengan saluran ejakulasi. Nah, kalau ini itu digunakan untuk mengeluarkan sperma dari tempat pembuatan sperma untuk disalurkan melalui saluran keluar. Kemudian di bagian bawahnya ada kelenjar prostat. Ini hampir sama juga ya dengan vesicula seminalis fungsinya, yaitu menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan juga mempermudah gerak dari sperma. Kemudian di sini ada anus, kalau ini untuk sistem pencernaan ya, biasanya tempat mengeluarkan feses atau kotoran. Kemudian di bagian bawah ini yang pertama ada ductus epididymis atau epididymis saja sama aja ya. Ini fungsinya adalah untuk tempat pematangan dan juga penyimpanan sementara dari sperma. Kemudian ada lagi yang namanya testis. Kalau ini adalah untuk menghasilkan sperma dan juga hormon reproduksi. Jadi sperma yang dihasilkan laki-laki ini dihasilkan atau diproduksinya dari bagian testis. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan skrotum. Kalau ini adalah kantong yang di dalamnya ini terdapat testis. Fungsinya ini adalah untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi agar spermanya tetap hidup itu suhunya diatur, yang mengaturnya adalah bagian skrotum. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Nah, pada sistem reproduksi wanita, ini terdapat sepasang ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau disebutnya adalah ovum. Nah, ini ya, ini ada ovarium, ada dua. Ada ovarium kanan dan juga ada ovarium kiri. Ini yang bulat-bulat ini adalah ovum atau yang tadi disebutnya adalah sel telur.
Nah, kemudian di sini ada bagian yang namanya adalah tuba Fallopi. Ini adalah bagian seperti saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan bagian uterus. Nah, uterus ini biasanya sering kita kenal dengan rahim. Nah, disinilah kalau nanti setelah proses reproduksi terbentuk bayi atau janin, nanti di sini nih adalah menjadi tempat hidup dari yang namanya janin selama 9 bulan. Itu di bagian rahim. Kemudian ada yang namanya bagian serviks atau sering kita kenal dengan istilah mulut rahim. Nah, yang terakhir ini adalah vagina. Nah, kalau vagina ini biasanya sebagai jalan keluar. Ketika nanti bayinya keluar setelah proses kehamilan, ini biasanya akan melalui vagina. Oke, terus sekarang kita masuk ke proses fertilisasi atau proses pembuahan. Gimana sih caranya terbentuknya janin? Terus bagaimana sel telur itu bisa bertemu dengan sel sperma? Nah, tadi kan ada ovarium ini. Ini kan dia akan menghasilkan ovum. Ketika ovumnya sudah matang, nanti ovum ini dia akan keluar nih ke saluran tuba Fallopi untuk sampai ke bagian uterus. Nah, jika di bagian tuba Fallopi ini ketemu dengan sperma, maka nanti di bagian ini akan terjadi yang namanya pembuahan atau ovumnya akan dibuahi oleh sperma. Jadi tadi ketika di ovarium ini ovumnya atau sel telurnya telah matang, dia akan lepas berjalan ke bagian tuba Fallopi. Nah, prosesnya ini pelepasan ovum dari ovariumnya disebutnya adalah ovulasi. Nah, ketika di bagian tuba Fallopi ini ada sperma yang masuk, maka dia akan dibuahi oleh sperma di dalam bagian tuba Fallopi. Nah, proses pembuahan ini atau tadi bertemunya ovum dengan sperma ini disebutnya adalah proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, nantinya dia baru akan berjalan ke bagian uterus atau ke bagian rahim. Nah, ini untuk proses fertilisasi untuk yang lebih jelasnya ya. Tadi kan ini adalah bagian ini nih adalah bagian ovum atau bagian sel telur. Ketika ada sperma, nah ini sperma yang bentuknya seperti ini. Ini kan ada dua bagian. Di sini bagian kepala, yang ini adalah bagian ekor. Nah, ketika ada sperma yang masuk ke dalam ovum, ini dia akan masuk nih. Nah, ini akan masuk. Ini nanti yang masuk itu adalah bagian kepalanya. Yang isinya adalah apa ini? Yang isinya adalah inti sperma. Nah, nanti ini yang akan bertemu dengan inti ovum. Sementara kalau untuk ekornya, biasanya dia akan lepas. Nah, ketika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma lain ini tidak akan bisa menembus ovum tersebut. Jadi, satu ovum ini hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Jadi, kalau udah ada, sperma yang lain tidak bisa menembus masuk ke dalam ovum. Dan yang masuknya itu adalah hanya bagian inti spermanya saja atau bagian kepalanya saja. Oke, sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan ovarium. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, tadi ketika terjadi yang namanya pembuahan, tadi kan di sini ya dimulai pembuahan ovarium, ovariumnya mengeluarkan ovum, disebutnya adalah ovulasi, kemudian terjadi proses fertilisasi atau bertemunya sel telur, ovum, dengan sperma di bagian tuba Fallopi. Nah, kemudian ini pertemuan dari si sperma dengan ovum, dia akan membentuk yang namanya zigot. Nah, kemudian zigot ini nanti kan dia akan berjalan kan dari tuba Fallopi menuju ke bagian rahim atau uterus. Nah, dalam proses perjalanan ini, si zigot ini dia akan membelah. Awalnya menjadi 2 sel,
kemudian jadi 8 sel, hingga akhirnya dia membentuk yang namanya adalah embrio. Nah, kalau sudah sampai di dinding uterus atau dinding rahim, embrio ini biasanya akan menempel pada bagian dinding rahim. Nah, proses penempelan ini disebutnya adalah implementasi. Nah, nanti setelah dia menempel di sini, kemudian dia akan berkembang menjadi janin yang hidup di dalam rahim ini selama 9 bulan, kemudian baru nantinya akan dilahirkan. Gitu ya. Jadi dari ovulasi, fertilisasi, menghasilkan zigot, nanti zigotnya berkembang menjadi embrio, baru nanti embrionya yang menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Nah, nanti setelah hari ke-12, jadi tadi dari ovulasi, dari fertilisasi sampai ke implementasi itu biasanya menghabiskan waktu sebanyak 5 hari. Nah, nanti setelah hari ke-12 di sini kita lihat ini akan terbentuk yang namanya lapisan luar atau disebutnya adalah ektodermis dan juga lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian akan terbentuk lagi lapisan tengah yang disebutnya adalah mesodermis. Jadi ini si embrionya ada 3 lapisan. Lapisan luar ektodermis, yang tengahnya mesodermis, lalu endodermis. Ini di hari ke-12 itu. Nah, selanjutnya pada minggu ke-8 ini struktur umum tubuh dewasanya sudah mulai terbentuk dan juga akan terbentuk yang namanya plasenta. Ini minggu ke-8 kurang lebih ini ya. Ini udah mulai kelihatan tubuhnya, tapi dalam ukuran yang sangat kecil. Lalu ini nih, yang ini adalah plasentanya. Nah, plasenta ini fungsinya adalah sebagai saluran makanan dari ibu menuju si janin. Ini disebutnya adalah plasenta. Lalu pada minggu ke-13, ini biasanya nih, ini sudah terbentuk yang namanya janin. Karena semua struktur tubuhnya ini sudah mulai terbentuk. Ini disebutnya janin atau fetus. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Oke, sejak masa pubertas, biasanya usia 10-15 tahun, tubuh wanita ini sudah mengalami proses bulanan yang biasanya kita kenal sebagai istilah siklus haid. Nah, perubahan tingkat hormon ini akan mempertebal jaringan endometrium atau jaringan yang ada di rahim ini dan memperbanyak darah yang akan menjadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Jadi, kalau sudah masuk ke dalam masa pubertas, maka hormon-hormon reproduksinya ini akan sudah mulai aktif dan biasanya ditandai dengan bisa mempertebal jaringan endometrium pada rahim. Nah, ini kita lihat ya siklusnya. Yang pertama adalah pada minggu pertama. Ini adalah pada proses menstruasi. Jadi lapisan rahimnya atau tadi si dinding endometrium ini akan luruh dan keluar sebagai aliran darah haid ini menuju vagina. Kemudian pada minggu kedua ini dia lapisan rahimnya akan menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Karena biasanya sel telur ini akan matang setiap 1 bulan sekali pada siklus haid ya. Kemudian yang ketiga, minggu ketiga. Ini adalah minggu saat terjadinya ovulasi. Ovulasi ini tadi adalah proses keluarnya ovum atau sel telur yang sudah matang dari ovarium. Nah, si ovum ini atau sel telur ini dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau yang tadi disebutnya adalah tuba Fallopi. Nah, kemudian di minggu keempat ini dia telurnya atau ovumnya ini sudah mencapai rahim. Jika telurnya sudah dibuahi tadi, kalau dia sudah ketemu sperma, maka tadi akan terjadi proses penempelan atau disebutnya adalah implantasi di dinding rahim. Tapi kalau tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sperma, maka dia akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid tadi.
Ini juga bisa dilihat ya, dari minggu kedua sampai minggu keempat, ini dinding rahimnya nih, ini mengalami penebalan. Gitu. Nah, siklus haid ini akan berlangsung pada perempuan biasanya sampai usia 40 tahun hingga 50 tahun, sampai nantinya akan berhenti atau tidak mengalami lagi siklus haid, atau yang sering kita sebutnya adalah menopause. Oke, selanjutnya adalah ejakulasi. Nah, pada alat reproduksi pria, spermatogonia ini akan matang menjadi spermatid, baru nanti menjadi sperma. Nah, proses ini pertama kalinya akan terjadi di masa pubertas, biasanya di usia 12 sampai 16 tahun. Sel sperma ini dapat bergerak seperti DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Tadi ya, ada kepala dan juga bagian ekornya. Nah, sperma ini akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini adalah pengeluaran semen beserta dengan sperma ini dari saluran uretra. Nah, pada saat remaja, ini ejakulasi ini biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Jadi kalau kalian mengalami mimpi basah, berarti itu yang dikeluarkan adalah sperma. Tandanya kalian sudah tubuhnya sudah memproduksi sperma gitu ya. Nah, cairan yang diejakulasikan ini adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit yang namanya gonorea. Ini disebutnya penyakit kencing nanah. Gejalanya biasanya akan keluar nanah saat buang air kecil. Ini juga disertai oleh rasa sakit. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada penyakit chlamydiasis. Ini kalau penyakit chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Ini biasanya gejalanya kalau pada perempuan, biasanya dia akan mengeluarkan keputihan yang berbau, kemudian disertai dengan rasa terbakar ketika buang air kecil, lalu ketika infeksinya telah menyebar, maka biasanya si penderita ini akan merasakan mual, demam, dan juga sakit pada perut di bagian bawah. Lalu yang ketiga, ada penyakit sifilis atau sering kita kenal dengan penyakit raja singa. Ini penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Ini biasanya gejalanya khas, yaitu timbulnya ruam kemerahan di sekitar alat kelamin. Bahkan biasanya sampai disertai dengan rasa terbakar pada bagian ruam tersebut. Lalu yang selanjutnya, ada penyakitnya adalah namanya herpes genitalis. Ini penyebabnya adalah virus herpes simplex. Gejalanya juga sama biasanya dimulai pada sakit, pada ketika buang air kecil, lalu biasanya disertai dengan yang namanya ruam-ruam juga, itu untuk penyakit herpes. Nah, yang kelima, ini ada penyakit candidiasis. Ini atau sering kita kenalnya adalah sebagai keputihan. Ini penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Ini biasanya gejalanya yaitu adalah keluarnya cairan berwarna kuning, itu biasanya berbau dan juga rasa sakit saat buang air kecil. Nah, agar terhindar dari penyakit tersebut, lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi pada tubuh kita. Nah, caranya yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Sering dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan juga bebas kimia berbahaya. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat, ini karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Dan yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit berbahaya, yaitu adalah AIDS dan juga sifilis. Nah, untuk penyakit AIDS ini sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Ini biasanya dia akan menyerang sistem imun tubuh manusia gitu.
Nah, jika sudah, ini ada latihan soal sebanyak 4 soal, dikerjakan pada buku tulis kalian, kemudian nanti akan dikirim nomornya melalui WhatsApp. Untuk tugas ini, Ibu tunggu sampai pukul 8 malam. Jangan lupa nanti disertakan nama dan juga kelasnya. Kalau memperhatikan ini semuanya sudah dijelaskan, jadi akan mudah mengisinya. Jika sudah, maka selesai juga pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.